Making. Oke. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita lanjut ke bahasan yang lebih luas nih, Mas Dika, boleh dong perkenalkan diri dulu nih, Mas Dika, kayak backgroundnya dari mana, terus pengalamannya udah apa aja, dan pendidikannya nih mau formal ataupun informal nih, apa aja sih sosok dari Mas Dika ini? Gimana nih? Okay. So I I actually graduated around 9 years ago, 8 years ago. Jadi I completed high school di Tarnus. Habis itu I went to a university in the Netherlands. I took economics and then I moved to Singapore to take my master di NTU. Ngambil political economy actually. So my aspiration has always been working in the political arena gitu. So apa namanya, makanya when the opportunity came for me to actually work in the public sector, I just took it gitu. And then I actually started my career as a management consultant, initially in Singapore, and then I moved to Jakarta 2015 gitu. And that was at the time where tech was actually just started to emerge, right? I remember 2015 was the time where Tokopedia had the largest Series A investment, I think, or Series B investment or something in Indonesia. At that time, they got like 100 million USD from SoftBank, right? So I realized that, hey, I really want to be, I wanted to eventually move into the public sector, but I realized that technology really is going to be crucial ya. Digital transformation tuh bakalan jadi critical banget gitu in the way our society functions gitu ya. Akhirnya fast forward 6 tahun kemudian sejak that Tokopedia investment gila-gilaan banget kan. I think like kayak a lot of our day-to-day life sekarang tuh benar-benar revolves around your phone, which is, now that I think about it, it could be pretty bad. And then it also revolves around your laptop, right? But essentially everything is driven by the internet, right? So I became a product manager at first was in 2016 when I joined a company called DataBot, right? Which was a data analytics company. I became a product manager for their microfinance stream to create a leads generation product gitu buat koperasi-koperasi di Jawa Timur gitu. Jadi we use basically kayak public data to create our own credit score and then partner up with kayak koperasi-koperasi untuk bisa mengakuisisi customer dengan jauh lebih mudah gitu. That was 2016 sampai 17, and then I tried to start my own company di microfinance juga, and then it failed. I had 3 juta sisa di bank account gue, and then I decided to work again ke Gojek. At that time kayak Gojek 2018 March, they just acquired a couple of financial services companies. And they were determined to create their own financial services team, right? The Gojek. So it was like creating a startup within a startup. And I essentially built 2 products from zero. One is Pay Later, which is the apa namanya, product that you guys probably know as well, where you can actually buy or complete Gojek services and then pay it at the end of the month, right? And then after that, I moved to merchant lending, right? To create another 0 to 1 product, which is GoModal, where we provide working capital loan untuk puluhan ribu merchant GoFood yang ada di Gojek ecosystem gitu. So I love building product from zero gitu. I love going out to the fields, validating my product proposition,
I love talking to users, and I love being able to look at the data to evaluate the success of my product, right? So that was like 2018 all the way until 2021, and then I just moved to the Ministry of Health, right? Because I said earlier, I'm very passionate of building technology for the public sector. I really want to be able to see how technology and data create a policy making process that is more effective. So yeah, that's how I ended up here, building products for the Ministry of Health with the aim of not only transforming healthcare services, but also creating a more robust policy making process using technology and data. Gitu. Oh wow, a lot of experience ya in your career Mas Zika, dan juga tadi banyak banget mencoba switch career di berbagai bidang ya, industri itu keren banget. Jadi so very insightful buat karir Mas Zika nih ya, keren banget. Nah, so in this topic we will talk about especially data nih Mas Zika ya. So, what is the data-driven decision making? Ya kan? Ada driven decision making di sini, dan kayak banyak ya term data nih ya di bertebaran di mana-mana. Tapi apa sih pengertiannya itu, ruang lingkupnya seperti apa, dan yang suka apa ya samar-samar nih ya, apa sih perbedaan data-driven decision making dan juga data informed nih Mas Ika? Nah itu kan suka campur-campur tuh. Ya, ya. Mungkin aku mau coba jawabnya dari perspektif sebagai product manager ya, supaya konteksnya lebih pas gitu. Sebagai seorang product manager gitu, kita membedakan antara data informed dengan data driven in this way. Data driven menurutku itu bagaimana kita ngeblend product development proses kita dengan data output apa sih yang actually kita expect gitu. Jadi ini agak berbeda dengan data inform, di mana mungkin konteksnya kalau data inform adalah oh ya kita cuma ngeliat matrix-matrix apa yang relevan gitu kan. So in my case misalnya sebagai seorang product manager untuk consumer lending gitu misalnya, data driven is about me doing misalnya product experimentation gitu ya. Bagaimana melalui A/B testing yang kita lakukan, bagaimana dengan kita mencacah-cacah segmentasinya supaya kayak kita bisa bikin contextual eksperimen untuk masing-masing segmen, itu bisa membantu kita mencari actionable insight untuk decision making gitu ya. Jadi repeat, basically ketika kita ngomongin data driven dalam konteks produk, buat saya itu benar-benar bagaimana kita mengincorporate data itu sendiri di dalam product development prosesnya kita, sehingga kita bisa mengambil action langsung dari data points tersebut gitu. Ini agak berbeda dengan misalnya kayak kita ngelihat data inform. Data inform berarti kayak sebagai seorang PM untuk consumer lending, I know daily active user saya berapa, I know apa namanya jumlah total yang di disburse berapa, jumlah outstandingnya berapa, berapa rasio NPL kita gitu. Itu data inform gitu. It's there, but it doesn't tell me anything, right? I cannot make any actionable insight dari just ngelihat data. Oh iya ini lagi tinggi, ini lagi rendah. So what gitu. Jadi itu sih data driven for me kayak benar-benar mengembed apa ya experimentation, kemudian mengembed kayak analytical process yang bisa membuat kita mengambil decision yang lebih actionable gitu jadinya. Gitulah Ref mungkin. Sorry, I think you're muted. Ya, jadi data driven ini lebih ke komprehensif banget nih Mas ya. Jadi untuk kalau menurut saya sih sebenarnya poinnya lebih ke kayak taking the action gitu loh.
kayak inform is just oh ya data itu ada, you can read the data. Ada dashboard yang lu bisa lihat kayak oh ya ini loh matrix-matrix yang harus kita perhatikan gitu. Tapi kita nggak bisa necessarily tahu kayak kita harus mengambil action apa ya gitu dari situ gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya poinnya misalnya oh daily active user kita turun gitu ya. Kenapa ya? It doesn't tell me anything gitu. Ketika itu just being data informed gitu. Tapi ketika being data driven it means bahwa I look at misalnya oh iya ternyata orang-orang itu daily active user kita turun karena let's say di dalam product flow kita ada drop off di funnel tertentu gitu kan. Jadi ngelihat funnel ini kan kita yang create funnelnya gitu kan. Data itu nggak akan muncul dengan sendirinya kalau kita nggak tahu funnel apa yang actually kita mau monitor gitu kan. Gitu. Jadi ketika kita tahu funnelnya, and then oh iya ternyata daily active user turun gara-gara orang yang register dan login somehow hari ini drop off-nya tinggi sekali. What's going on? Gitu. Gitu sih mungkin, Ref. Ya, lebih extendable nih ya buat data driven kan, ngedrive data ya untuk menjadi suatu implementasi something kayak gitu ya. Betul, more or less. Oke, so selanjutnya nih Mas, nyambung juga sih ya, apalagi sekarang era digitalisasi ya. Ya balik lagi data has become a very important things ya dimanapun ya. Kayak sekarang kita tuh hidup berdampingan dengan ya di HP tadi yang Mas mention dengan smartphone aja kita berhubungan dengan data ya, big data, machine learning, algoritma, di Instagram, TikTok segala macam ya, juga berbagai company lainnya. Nah, kenapa muncul sih data ini se-ngehit ini gitu loh, sebutuh ini banyak perusahaan sebutuh ini dengan data. Jadi kayak apa pentingnya data ini nih sampai kita semuanya tuh serba data. Sebenarnya balik lagi ya ke use case-nya apa ya. I think ketika kita di pengalamanku dulu misalnya di Gojek gitu ya, we need the data because we make product decisions based on the data kan. Dengan kita mengetahui funnel apa yang matter, akhirnya kita bisa optimize the funnel untuk kayak mikirin, oh iya harusnya kita redesign nih product flow-nya dengan kayak gini supaya kita bisa optimize the user experience sehingga funnel-nya lebih baik gitu. Dalam konteks misalnya COVID ya, Kementerian Kesehatan gitu ya, we need the data bukan hanya masalah decision making gitu, tapi literally hajat hidup orang gitu ya. Kalian tahu kan sekarang kita bikin kayak PPKM level 1, level 2, level 3, level 4. Itu ada daily metrics-nya yang kita perhatiin loh. Rasio kontak eratnya berapa? Setiap daerah, setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Berapa persen kontak erat yang di testing? Berapa persen testing rate-nya? Berapa persen bed occupancy rate-nya? Banyak banget gitu. Jadi kayak we use all of this metrics, we use all of this data yang akhirnya kita pakai untuk mengambil keputusan gitu ya terkait apakah kita bisa allow beberapa daerah untuk bisa membuka atau mengurangi lah levelnya ke PPKM level 1 gitu. Jadi kita pakai data buat monitoring juga gitu kan. Jadi memang tergantung banget sih Ref, mungkin use case-nya apa ya di setiap perusahaan gitu. Tapi saya rasa sih pasti nggak akan jauh-jauh ya dari making decision based on the data gitu kan, sama monitoring gitu sehingga bisa eventually memang monitoring dan evaluation ini ujung-ujungnya juga make the decision gitu kan. Jadi the monitoring dan evaluation proses itu actually nge-fit supaya decision making prosesnya itu jauh lebih clear gitu kan, jauh lebih transparan. Oke, jadi lebih akurat gitu ya, lebih tepat sasaran ya, enggak Iya, I think itulah makanya kenapa kayak jargon big data menurutku kalau di Indonesia it's just a jargon ya. Gitu loh. Do you know what matters the most ya buatku ya?
adalah data quality, ya kan? Ketika kita ngomongin ya, sekarang misalnya testing gitu ya, banyak banget, atau nggak usah testing deh, kayak pasti teman-teman tahu ya, kayak kita salah satu produk kita kan Peduli Lindungi. Banyak banget orang komplain masalah vaksin gue kok munculnya aneh ya kan, NIK-nya nggak sama dan lain sebagainya gitu kan. Jadi hal-hal itu terjadi karena ketika proses data entry ada petugas-petugas yang memang salah gitu masukin NIK-nya dan lain sebagainya. NIK-nya salah, tapi NIK-nya ada gitu kan. Jadi itu bahaya banget gitu kan, tiba-tiba jadi ketuker gitu misalnya namanya gitu kan. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya membuat making decision itu menjadi lebih difficult ya memang ketika data quality-nya tuh patut dipertanyakan gitu kan. Jadi di environment kayak kementerian ya itu mungkin aku struggle banget ya, bukan struggle ya, maksudnya kayak challenging banget gitu, karena memang data source-nya itu benar-benar dari ekosistem yang berbagai macam gitu kan. BPJS mereka punya sistemnya sendiri, kemudian kayak Kementerian Kesehatan ada sistem sendiri, kita nanti terintegrasi sama kayak Dukcapil gitu, yang itu juga sistem yang terpisah gitu. Jadi memastikan bahwa data quality-nya itu bagus, itu sangat penting untuk memastikan bahwa decision making-nya itu bisa akurat gitu. Jadi ini bolak-balik aku juga waktu itu di Databot ya, karena kita kan data analytics company ya waktu itu. Jadi kita banyak juga provide kayak data analytics solution buat perusahaan-perusahaan gitu. Dan selalu startnya adalah kayak akhirnya kita benar-benar data cleansing dulu gitu. Ya kan? Karena even untuk bisa make decision, datanya berantakan banget gitu kan. Kadang-kadang kayak ada NIK yang tidak standar, tidak 16 digit, masuk aja datanya ke situ gitu kan. Jadi memang harus go hand in hand lah gitu antara to be able to actually to be able to create an effective organization yang bicara atau bisa mengambil decision berdasarkan data yang baik dan akurat, maka perlu ada investment juga gitu untuk memastikan bahwa data quality-nya itu kan bagus gitu. Oke. Oh ya, nyambung ke data quality nih tadi nih Mas Dika. Aku juga penasaran ya, kadang kita nih udah mutusin sesuatu, kita bikin program ini atau melakukan langkah ini berdasarkan data nih. Misalnya marketing lagi bagusnya di lagi demografinya ke sini, yuk kita arahin di sini nih ya. Tapi ya hasilnya tuh nggak maksimal gitu ya, kok nggak sesuai harapan kita ya, padahal datanya udah kayak gini loh, kayak gitu. Nah ini kira-kira kenapa sih bisa kayak gitu? Apakah salah datanya kah, atau tadi yang Mas bisa bilang datanya tuh kurang berkualitas, atau memang kita yang salah menganalisa data ini? Kira-kira sering kan terjadi kayak gitu? Obviously it could be multiple things ya. It's very hard ya untuk pinpoint sebenarnya salahnya apa gitu. Tapi tendensi kita sebagai orang produk gitu ya, kita pasti akan melihat atau kita berusaha untuk melihat dari perspektif yang berbeda gitu kan. Satu, memastikan pertama dulu kayak sebenarnya dengan data yang ada user problem apa sih yang mau di-solve gitu kan. Jadi we know exactly kayak menggunakan data apa itu buat nge-solve problem apa. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah matrix apa yang mau kita move gitu. Jadi kita juga harus tahu gitu kan, sebenarnya tadi ya ngomongin kayak misalnya matrix yang mau di move itu sebenarnya let's say bagaimana kita melakukan optimalisasi dari budget marketing gitu. Jadi return on investment-nya seperti apa gitu kan. Kalau melihat return on investment, jadi kita harus melihatnya dalam konteks rasio, ya kan? Kita nggak bisa ngelihat sekedar absolute number-nya bahwa ini ada 1 juta user baru yang bisa gua acquire dari marketing campaign yang kita lakukan. Ya, tapi ternyata untuk meng-acquire 1 juta user itu butuh dana let's say 1 triliun gitu misalnya.
then it means bahwa satu user itu habis sekitar 1 juta ya kan per user gitu kan, nggak make sense juga gitu kan, gitu dalam konteks misalnya tadi ya the metrics yang kita mau move itu sebenarnya kan ROI gitu, return on investment-nya berapa gitu. Jadi it's about kayak the amount yang I spend versus kayak the amount yang bisa kita ambil gitu. Itu tuh yang kedua, selain understand user problemnya apa, cek dulu nih sebenarnya matrix yang kita mau move tuh apa sebenarnya gitu. Terus yang ketiga sih sebenarnya lebih ngelihat dari konteks juga OKR gitu kan akhirnya. Jadi strategic priorities-nya tuh sebenarnya apa gitu. Ketika kita mengambil data tertentu untuk mengambil decision, sesuai nggak sih dengan kayak priority-nya institusi tersebut gitu. Let's say misalnya kayak di kita gitu ya, salah satu yang menjadi apa namanya di Kementerian Kesehatan gitu, salah satu yang kayak kita masih terus menjadi perdebatan gitu adalah kayak sebenarnya kita perlu nggak sih melakukan misalnya memasukkan misalnya input untuk tadi ya kayak kontak erat ketika mereka sudah lebih dari 14 hari gitu ya di dalam kayak level apa namanya di dalam penentuan PPKM levelnya mereka gitu. Nah, jadi ini harus tie back lagi gitu kan sebenarnya itu tuh jadi OKR atau sebenarnya ini tuh sebenarnya jadi bagian jadi input matrix aja gitu kan yang menjadi yang ngefit ke apa namanya OKR yang lebih besar gitu kan. Jadi ini menurutku sih 3 hal itu ya Ref ya. Maksudnya kayak very hard sih sebenarnya untuk pinpoint ya karena kayak apa sih yang salah dari data gua gitu, apa sih yang salah dari analisa gua gitu. Tapi coba lihat sebenarnya kayak sebelum even melakukan analisa, sebelum even menanyakan ke tim datanya untuk melakukan analisa, tadi itu apa nomor satu? Problem apa sih yang mau di-solve gitu kan? Sukses matrix apa yang mau di-move gitu kan? Sama yang ketiga adalah relation-nya ini ke strategic priorities yang lebih besar tuh seperti apa gitu. So ask those questions dulu gitu ya sebelum kayak actually kita melakukan kayak analisa gitu kan. Gitu sih mungkin. Dan mungkin dari situ baru tuh kayak kita bisa lihat kan kayak sebenarnya apakah query-nya yang salah, data quality yang salah gitu. Itu mungkin hal-hal yang lebih taktikal gitu ya. Dan agak susah ya untuk pinpoint sebenarnya kesalahannya apa tanpa actually ya kita ngeliat analisanya kan juga seperti apa gitu. Oke, jadi panjang juga ya buat menentukan langkah-langkah selanjutnya kayak strategic planning-nya itu seperti apa ya tadi panjang ya? Sih, ya kayak apa ya? Jarang banget, bukan jarang banget sih. Tergantung sebenarnya fase organisasinya seperti apa atau fase produknya seperti apa. Ketika aku dulu launching produk pertama kali, jadi biasanya 0 to 1 gitu ya ibaratnya. Pertama kali go to market, aku berani mengambil decision berdasarkan data, let's say misalnya, oh ya udah data seminggu, and then kayak kita come up sama suatu product solution gitu. Tapi as the organization matures, ya kan, dengan semakin banyak stakeholders yang lo harus engage, misalnya kayak di Kementerian Kesehatan gitu kan, gak bisa sekedar ambil decision based on kayak, oh iya datanya seperti ini, abis itu kayak kita langsung ambil decision kayak gitu kan. Kita harus melihat dari sisi epidemiologinya, dari sisi impact ke ekonominya, dan lain sebagainya gitu. So it's a lot more complicated gitu. Tergantung seberapa besar ya organisasinya. Oke, baik. Jadi jawab nih buat kita yang masih bingung kok masih belum tepat nih ya. Tadi udah dijelasin panjang lebar banget nih sama Mas Dika. Oke, baik. Jadi, nah kita udah tahu nih Mas Dika perusahaan tadi banyak banget yang butuh data ya. Terus kayak kita langkah-langkah untuk menentukan kualitas data juga nggak sembarangan, step-by-step panjang ya.
So, jadi perlu banget nih orang-orang yang memang in charge atau memang expert di bidangnya atau di bidang data tersebut nih. Ya, makanya sekarang tuh banyak bermunculan ya belakangan ini Mas Dika ya, kayak ada posisi data analis ya, data scientist kayak gitu-gitu kan, dan juga banyak profesi nih kayak ya product manager khususnya ya, atau ya digital marketing. Itu profesi-profesi yang sangat membutuhkan data kayak gitu kan. Ya, semua profesi sih, tapi especially bidang-bidang tersebut tuh khusus banget nih. Nah, gimana sih Mas jika nih kita sebagai individu bisa belajar untuk bisa jadi data savvy nih, Mas Jika, dan adaptasi ini kita udah belajar, terus adaptasi biar kita bisa apa ya, dapat vibes-nya gitu lah sebagai orang data driven yang bisa benar-benar encourage orang-orang di sana buat do something lah terhadap data itu, kayak gimana tuh Mas Jika? Oke. Aku mungkin juga bicaranya sebagai orang produk gitu ya. First of all, sebenarnya really understand funnel-nya apa. Gitu. Jadi sebagai seorang product manager, benar-benar harus menguasai banget sebenarnya produk funnel kalian tuh apa gitu kan. Jadi kita tuh tahu exactly apa namanya data-data poin apa yang akan come up di dalam setiap funnel gitu kan. Berarti misalnya contoh funnel tuh yang maksudku kayak gini, register, login, masuk search sesuatu, purchase, payment, sukses. Misalnya gitu ya, flow-nya gitu kan. Jadi funnel itu yang harus diperhatikan untuk bisa mengetahui banget gitu kan sebenarnya aku mau lihat data apa sih gitu di masing-masing ya. So understand your funnel, it's very important gitu. Yang kedua adalah start also with figuring out North Star-nya apa gitu kan. Jadi buat aku dulu di consumer lending atau di merchant lending, North Star-nya itu cuma satu. Berapa sih yang kita disburse? Gitu kan. Total loan yang di disburse itu berapa sih? Gitu. Nah, di bawahnya itu ada input matrix-nya gitu kan. Oh, kalau ngomongin total loan yang di disburse, maka berapa sih actually jumlah active user-nya? Berapa retention rate-nya? Berapa yang kita mau orang-orang itu untuk ngambil loan-nya? Dan lain sebagainya gitu. Itu jadi bagian terhadap si North Star yang loan disburse tadi gitu kan. Jadi begitu tahu dulu kayak anchor-nya apa sih nih, apa sih yang mau gue measure, itu lebih mudah untuk kalian bisa menentukan kayak oh data-data poin apa lagi ya yang relevan gitu kan. Jadi ini sebenarnya sama juga ya, mungkin di sini ada teman-teman research atau teman-teman yang lain gitu ya, kayak ketika ngomongin kayak product research juga gitu kan, kayak oh sebenarnya ketika saya melakukan quantitative survey itu apa sih sebenarnya objektif outputnya gitu kan. North Star-nya apa sih? Oh, I want to be able to understand apakah masyarakat Indonesia itu menyukai aplikasi Peduli Lindungi gitu misalnya. Gitu kan? Jadi ya udah, kita bisa melakukan kayak survei berdasarkan itu, kita bikin kayak input-input matriksnya yang itu bisa menjadi kayak indikator kenapa gitu, menjawab kenapa orang-orang itu menyukai atau tidak menyukai aplikasi Peduli Lindungi gitu kan. Jadi menurutku dua hal itu sih, Ref, kayak mungkin benar pertama understand banget funnel-nya itu apa gitu kan. Begitu understand kayak journey-nya itu tadi, ya kan, you have ideas gitu jadinya kayak sebenarnya saya mau capture data-data poin apa sih along the funnel gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah North Star-nya itu gitu kan. Kalau udah tahu North Star-nya itu apa, it's easier as well untuk teman-teman untuk figure out kayak sebenarnya data point apa lagi ya yang relevan untuk bisa ngedrive si North Star ini gitu. Jadi ini semua tuh saling apa ya berkesinambungan gitu, Ref. Kayak I think jangan lupa juga bahwa ngelihat data tuh bukan sekedar sebanyak-banyaknya data, tapi serelevan-relevannya data terhadap konteks yang mau kalian lihat tuh apa gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh kita terjebak ya sama dunia big data gitu kan.
Yang kayak oh ya all of ya udahlah cari aja datanya, kita bikin machine learning model dan lain sebagainya, dan kayak figure out gitu. It doesn't work gitu loh kayak gitu kayak even kayak machine learning model ya kan yang kita bikin misalnya kayak we use kayak all of the Gojek data untuk melakukan credit scoring. Ada outputnya yang jelas gitu kan. Kita nggak bisa bikin kayak machine learning model just for the sake of kayak building everything gitu loh. Gitu. Jadi ini yang perlu banget diperhatikan sih Raf kayak apa namanya jangan sampai akhirnya kita tuh kayak konteks itu oh ya udah semua data yang penting big data dan lain sebagainya kita collect dulu dan lain sebagainya gitu. Itu malah jadi overwhelming banget buat kalian gitu kan kayak terutama ya teman-teman yang kayak sekarang nih ibaratnya tadi ya baru mau mulai mencoba untuk being a very data driven person gitu kan. Understand dulu deh konteksnya apa gitu kan, funnelnya gitu kan, flow-nya gimana sih, journey-nya gimana sih, gue mau capture data apa ya dari situ gitu. Karena yang juga yang terpenting itu tadi kan, understand juga akhirnya kayak apa nostarnya itu apa sih, the end objective tuh apa sih yang mau kita dapatkan dari melakukan analisa ini gitu kan, dari melihat data-data ini gitu. Mungkin itu sih Ref. Oke. Ten dulu panelnya apa, terus gimana ngedrive nostarnya, juga data ini banyak banget biar nggak overwhelming ya. Coba arahin ke kebutuhannya apa ya gitu ya, Mas, ya. Biar Betul. jalan. Betul. Oke, nah ngomongin tadi masalah data yang kelimpungan nih akhirnya nih ya, jadi organisasi atau individu nih ya. Aku juga penasaran sih Mas ya, kan nggak semua orang atau organisasi itu atau perusahaan punya kapasitas lah dalam alam pengelolaan data kayak gitu ya. Kayak gimana sih cara mendorong organisasi atau perusahaan yang memang culture-nya ini agak konvensional gitu Mas ya, agak tradisional gitu ya. Jadi kayak susah nih untuk apalagi yang mohon maaf ya orang-orang senior kayak gitu ya. Nah ini gimana sih merubah biar perusahaan ini culture-nya atau SDM-nya tuh jadi data driven lah dalam mengambil keputusan. Lalu langkah awal yang harus kita lakukan tuh apa ya? Step selanjutnya tuh terus gimana aja nih, Mas? Okay. It all start with the leader. Ya, ini the unfortunate ini sih ya. Tapi kalau misalnya leadernya aja selalu mengambil keputusan based on emotion atau guts, I bet transformasi untuk bisa menjadi data driven organization itu bakalan fail. Gitu ya. One of the reason kenapa aku join Kementerian Kesehatan karena Pak Menteri, Pak Budi Gunadi adalah seseorang yang sangat data driven banget. Jadi kalau kita bi-weekly sama Pak Menteri, yang akan ditanya gini, oke ya, typically government itu kan kita selalu kayak persepsinya adalah udahlah kita bikin deck yang penting asal Bapak senang, ya kan? Itu perspektif awalnya ya, kita mikir kayak ya udahlah kita bikin deck dulu, yang penting kita bilang bahwa kita udah launch ini produk ini gitu kan. Wah, gue waktu itu dibantai banget sih gitu karena benar-benar yang ditanya gitu actually kayak lu nge-launch ini abis itu user base-nya berapa, active user-nya berapa, terus abis itu kayak lu nge-launch fitur baru Silacak itu tracing app kita, berapa persen orang-orang yang udah berhasil didetek sebagai kontak erat itu akhirnya kemudian di testing, berapa lama mereka akhirnya di testing. Jadi benar-benar matriks yang sangat spesifik banget gitu ditanyakan sama Pak Menteri. Dan kita itulah yang membuat kayak akhirnya Kementerian Kesehatan itu sekarang menurutku transformasinya luar biasa besar gitu, dari yang awalnya tuh benar-benar kayak kita tuh ngelihat efektivitas program tertentu yang kita bikin tuh just dari sisi realisasi anggaran misalnya ya, itu kan tipikal government banget gitu ya. Oh ya, yang penting kita menganggarkan 10 miliar buat program pengentasan kemiskinan, ya udah yang penting 10 miliar itu ke disperse, ya kan, udah terrealize bahwa ya udah itu sukses matriksnya gitu. Tapi ini yang kita tuh jadi berbeda banget gitu ya. Kita sekarang lagi dalam proses kayak OKR planning buat tahun depan, dan setiap direktorat itu benar-benar kayak ditanyain gitu kayak jumlah misalnya kayak targetnya adalah berapa persen anak Indonesia
yang mendapatkan imunisasi lengkap ketika umurnya mereka 6 bulan, ketika umurnya mereka 2 tahun, ketika umurnya mereka 5 tahun. Bayangin loh, sampai di level yang detail banget kayak gitu, aku aja sampai surprise banget gitu ketika ngelihat OKR-nya gitu ya. Kayak kayak ini yang memang karena memang leader kita tuh benar-benar data driven banget gitu. Jadi um, transformasi ini tuh bukan hanya sesuatu yang kayak dilakukan di level middle manager atau junior middle manager doang gitu kan. Tapi ini tuh harus benar-benar dapat buy-in dari atas. Kalau atasnya masih susah mau berubah, susah banget gitu akhirnya ke bawahnya gitu. Jadi bagaimana kita juga memastikan bahwa yaitu organisasi itu punya buy-in ya dari leader yang paling atas untuk mentransformasi dirinya menjadi suatu organisasi yang akhirnya jadi data driven gitu. Oke, ya salah satunya mungkin hasilnya ya kita juga patut terima kasih nih sama Kementerian Kesehatan ya, karena angka COVID ini sudah sangat-sangat menurun ya. Jadi Iya, di Wisma maksudnya Atlet juga sudah 200 pasien. Alhamdulillah lah yang kita tunggu-tunggu selama ini Mas Dika nih ya. ya Ya, alhamdulillah lah. ya, Kita angka vaksin government. juga angka vaksin rate naik jadi sekitar 1 juta per hari. Angka rasio kontak erat kita juga naik drastis banget dari Juli. Itu kita 1:2 ya, sekarang udah 1:8, 1:9 gitu. Target WHO 1:10 gitu kan. Jadi we're getting there lah. We're getting there, we are getting better at this gitu. Oke, siap. Mantap nih ya dari kerja dari Kementerian Kesehatan, patut kita apresiasi nih buat teman-teman semua ya. Nah, tadi kan Mas Dika juga mention ya, buat culture ini memang leader ya, buat vitalnya tuh di leader. Tapi gimana ya Mas ya kalau misalnya leadernya ini yang memang agak kolot gitu ya. Ketika kita presentasi data udah bagus-bagus, tapi memang apa ya, emosinya mungkin dia punya apa ya, punya idealisme gitu ya, saya kok bawa kayak gini kayaknya lebih cocok sih dibanding gas yang kalau gitu kan, ada aja gitu ya, apa feeling intuisi dari seorang leader tuh kadang kita kan, wah ya udahlah mungkin dia bener, kita masih bawahan, takut kayak gitu kan. Nah ini gimana ya cara ngatasinnya nih ya buat hal-hal kayak gini Mas Dika? Aku mau share mungkin berdasarkan pengalamanku sebagai leader dulu. Ada kadang-kadang ya memang kita merasa kita sotoy gitu ya sebagai leader gitu, bahwa kayak oke, we've been in the industry for so long, kita udah lebih lama di dunia ini dan we know better than you gitu kan. Jadi ada beberapa instansi memang aku mengambil decision berdasarkan guts gitu kan. Yang akhirnya terjadi adalah komplain, rate-nya tinggi. Jadi waktu itu aku ambil decision kayak coba melakukan eksperimen untuk menaikkan biaya langganan di PayLater gitu. Jadi kita coba bikin kayak eksperimen lah gitu untuk melakukan ini. Basisnya apa? Nggak ada. Berdasarkan angka, ya udahlah, pokoknya angkanya segini gitu kan. Kira-kira lah gitu kan. And then what we ended up having was that berbondong-bondong, gue inget banget itu November 2018. Twitternya GoPay waktu itu diberondong sama orang-orang yang komplain gitu, ya kan? Karena ini gitu kan, karena mereka kayak merasa this is not fair, kita kok dikasih harga segini, kenapa dan lain sebagainya, gitu kan? Jadi ketika memang waktu itu ya memang kayak sebenarnya in my defense, aku ngambil decision kayak gitu, kayak melakukan eksperimen dengan desain kayak gitu karena memang kita nggak punya benchmark waktu itu, ya kan? Kayak nggak ada benchmark lah gitu, kayak datanya gimana ya untuk kayak kita bisa ngeset berapa price point yang ideal gitu kan. Tapi ya di sisi yang lain, kesalahan kuat itu adalah ya aku juga nggak ngelakuin kayak competitive research gitu ya. Sebenarnya kan bisa aja ya
carilah gitu kan peer kita yang mempunyai produk yang sama, mereka tuh pricingnya berapa gitu kan. That is also kayak sebenarnya being able to actually apa ya, itu kan bagian dari sebenarnya mencari data walaupun nggak necessarily data internal gitu, tapi data eksternal gitu kan. Nah itu yang ya itu yang aku alamin sendiri ya, maksudnya kayak making decision based on guts, ujung-ujungnya membuat kita dicap buruk di kemudian hari gitu. Tapi di sisi yang lain, aku juga pernah experience gitu ya, di mana apa namanya menghadapi leader yang sangat 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 experience gitu, yang beliau main asal aja gitu, mengambil keputusan based on kayak experience-nya dia gitu kan. Nah ini yang memang jadi challenge sih selalu gitu ya. Memang terutama mungkin teman-teman yang misalnya kayak oh ya bosnya udah kayak berada di banking industry, misalnya teman-teman di banking gitu ya, yang bosnya tuh udah kayak 20 tahun di banking gitu, dan insights-nya maksudnya buat mereka kayak ya itu kan, literally I know better than you gitu kan. Jadi disinilah kayak peran tadi ya, balik lagi ke they might know better about the business, right? Seperti yang ya itulah, misalnya kayak aku kan dulu banyak di fintech gitu ya, jadi banyak leader yang ada di organisasiku dulu mostly ya memang teman-temannya ada di banking gitu, so they know better, they know the business problem better gitu kan, they know they wanna be able to actually make decision based on kayak business sense-nya mereka gitu. Tapi I know my users better than you gitu. Jadi itu yang selalu aku jadiin ini kan, kayak aku udah lebih lama melakukan kayak research bikin produk untuk merchant GoFood gitu, so I know kayak apa yang mereka butuhkan karena research-nya ada, karena datanya ada gitu. Dan produk-produk yang lu propose ya, business ideas yang lu propose don't necessarily work di sini karena datanya menunjukkan seperti ini nih. Data merchant GoFood sangat berbeda dengan kayak typical merchant yang selama ini lu hadapin gitu. Gitu. Ya udah, argumennya berhenti gitu kan. Jadi itu sih kayak people might know better ya dari sisi bisnis gitu. Sama juga nih kayak di Kemenkes gitu kan. Teman-teman direktorat gitu ya yang di Kementerian Kesehatan ya, dari S1-nya mereka udah dokter atau kesehatan masyarakat, mereka udah lebih lama ya di dunia kayak healthcare, mereka lebih ngerti bisnis problemnya gitu ya. Jadi mereka tahu gitu angka stunting kita tuh tinggi gitu, misalnya angka kematian ibu itu masih tinggi gitu. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya user problemnya apa gitu kan. Kenapa yang menyebabkan angka stunting kita tinggi? Gitu. Dan itu sebenarnya jadi opportunity tuh buat kita come in, figure out kayak user problemnya apa, cari datanya di mana, dan akhirnya bisa feeding gitu kan, meyakinkan para leadernya bahwa oh bisnis problem ini itu tidak bisa di-solve dengan cara-cara konvensional karena usernya mengatakan seperti ini nih. Data-data yang berdasarkan usernya nge-show-nya seperti ini nih, gitu. Oke. Jadi memang kalau aku bisa nangkep apa yang lihat ya, memang idealisme tuh boleh-boleh aja ya Mas Dika ya. Tapi namanya bisnis kita juga harus agile ya Mas ya, ngelihat trennya market tuh seperti apa. Ya itu makanya pentingnya data ya, supaya ya kita jangan sampai kayak Nokia gitu ya, yang udah pede dengan idealismenya akhirnya kebalap ya kan. Kayak Kodak juga kayak gitu-gitu kan. Nah ini yang harus saya hindari, makanya data driven decision making ini very important di era seperti saat ini nih. Betul. Ya. Oke. Nah mungkin last question nih Mas Dika, sebelum kita lanjut ke nanya jawab nih, teman-teman udah banyak banget yang nanya Mas di chatroom nih. Nah apa ya, kayak aku pengen nanya juga nih ya, ini agak-agak gimana gitu ya.
hal ajaib apa sih ya yang akan terjadi ketika suatu organisasi atau perusahaan itu benar-benar udah data driven banget gitu loh. Itu perbedaan dia dari sebelum yang apa namanya, dari yang konvensional ketika udah aware sama data, about data, itu perubahannya signifikannya tuh akan terjadi apa terhadap organisasi itu. Dan tips and tricks ketika memang tadi balik lagi ada SDM yang belum apa ya, belum mampu, dan yang belum mampu itu kita apakan gitu ya supaya mereka bisa improve ke dalam culture data kita yang baru ini nih sebagai perusahaan yang lebih fresh gitu terhadap data. Aku mau share sebenarnya harapan lah ya. Kalau yang pertama tuh aku soalnya belum pernah masuk ke organisasi yang melalui proses transformasi itu, kecuali yang sekarang nih di Kemenkes, ya kan? Jadi aku mau share mungkin harapan Pak Menteri dan harapanku juga ya gitu. Bagaimana kita expect transformasi digital ini bisa terjadi, transformasi digital yang dimana salah satunya adalah pengambilan keputusan based on data. Jadi yang kita harapkan adalah sebenarnya bagaimana pengambilan keputusan melakukan evaluasi dan monitoring, ya, melakukan evaluasi dan monitoring itu no longer based on survey, based on program, gitu ya. Ini aku tuh baru tahu banget sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya di kementerian ya, kalau misalnya mau melakukan evaluasi apakah program penanggulangan TBC itu efektif, yang dilakukan adalah melakukan survei apakah program itu tuh efektif gitu kan, atau melakukan ya literally melakukan evaluation research, bekerja sama dengan UNDP kayak World Bank whatever, instead of ya lihat dong datanya kayak apa gitu kan. Jadi ini perubahan paradigma yang luar biasa besarnya ya. COVID ini membuat kita tuh mengambil keputusan sangat cepat berdasarkan data, dan itu sebenarnya bagian dari perubahan paradigma yang kita harapkan bisa kita transcend ke hal-hal di luar COVID gitu jadinya. Yang Pak Menteri selalu bilang adalah kalau saya aja bisa mengambil keputusan dengan data-data harian yang muncul untuk COVID, kenapa stunting nggak bisa kayak gitu? Kenapa angka kematian ibu nggak bisa kayak gitu ya? Jadi nih, bagaimana kita harapkan gitu ya, ada perubahan paradigma sehingga yang tadinya itu melakukan evaluasi itu berdasarkan sesuatu yang kayak fana gitu ya, jadinya berubah menjadi sesuatu yang akhirnya aktual gitu, dan itu bisa dilakukan at any given point of time gitu ya. Bukan kayak akhirnya ya udah kita melakukan evaluasi, di commission dulu kan tadinya kan. Ya udah bikin program evaluasi, dikerjain program evaluasinya 2 bulan, baru setelah 2 bulan ambil decision. Gila, dalam 2 bulan di dunia yang kayak gini itu perubahannya udah masif banget gitu loh. Gitu ya. Makanya kita berharap banget sih dengan di setupnya ya tim transformasi digital ini di Kementerian Kesehatan adalah yang melakukan perubahan paradigma gitu, yang akhirnya membuat proses monitoring and evaluation and decision making prosesnya menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Terus pertanyaan kedua tadi mungkin lebih ke kayak tadi gimana SDM bisa di repeat lagi Ref, questionnya Ref? Ya, kita punya leader yang bagus nih, manajernya juga oke, tapi ada aja nih tim-tim yang aduh kurang nih, data drivernya masih kurang nih, itu gimana ya buat improve-nya ya? I think gue nggak, aku selalu merasa bahwa kayak leader yang baik dengan OKR yang jelas dan OKR yang berbasis data gitu ya, maka mau nggak mau orang akhirnya fasih data gitu ya. Jadi ada beberapa teman-temanku ya sesama PM juga ya dulu yang
juga nggak begitu paham matriksnya. Mereka tuh apa sebenarnya? Why are you doing this gitu kan? Oh iya, kita are doing this because kayak gini 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 gini. Tapi itu nggak nge-solve kayak user problemnya apa gitu. It doesn't solve, it doesn't drive certain business growth gitu. Um, Ternyata setelah gue lihat memang kayak PM-PM yang kayak gitu, OKR di atasnya juga nggak necessarily di-set sebagai matrix yang tangible, matrix dengan data yang jelas. Gitu. Jadi itu, makanya kayak make sure aja bahwa kayak you also push gitu ya, your leaders untuk punya OKR dengan data. Bukan OKR-nya adalah menjadi aplikasi yang paling disukai di Indonesia. Itu nggak jelas banget gitu kan. Nah, rather rephrase your OKR menjadi kayak menjadi aplikasi dengan defect rate lebih kecil daripada 1% gitu kan. Gitu. Mungkin itu sih, Ref. Yep. OKR juga jadi kunci di sini ya, selain leader yang juga memastikan tim-timnya embed banget lah culture datanya nih. Oke, baik. Oke, terima kasih nih Mas Jika. Mungkin sudah usai nih kita ngobrol-ngobrolnya karena keterbatasan waktu. Kalau enggak mah bisa sampai tengah malam nih ya Mas Jika ya ngomongin data ini nih ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke tanya jawab, ini teman-teman